This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Adik-adik, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 6-7. Ayo adik-adik join Zoom Connect. Connecting kids to God and others. Setiap hari Jumat, 2 minggu sekali, pukul 5 sore. Dapatkan link Zoom melalui nomor WhatsApp yang tertera. Sampai jumpa di Connect. Connect, connecting kids to God and others. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku selam. Star Kids, let your light shine! My name is Ramsey Medodiambo. My problem is past this disease. I have used these crutches for 4 years. I can't play with my friend at school. I want to walk at my own. This man of God helped my son. What happened to your son? He has vascular necrosis of the hip. How about you? What's your name? Ramsey Medodiambo. Little boy, this is your mom? Yes. Y este pequeño tiene un problema de necrosis vascular en sus pies y está recibiendo ahora la oración del profeta Tibi Joshua. Who is Jesus? Jesus, the Son of God. Ce jeune garçon souffre d'une nécrose vasculaire de la hanche. Nous voyons recevoir la prière dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Ils ont une paire de béquilles. Demande à ce que l'homme de Dieu prie pour lui afin qu'il puisse pouvoir marcher à nouveau normalement. Está recibiendo su sanidad en el poder del Espíritu Santo de un problema de dificultad para caminar debido a la necrosis. Y lo vemos ahora caminar libre para la gloria de Dios. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, my son is healed. Wah, mujizat. Ini sungguh mujizat. Yes, it is miracle. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nothing is impossible for God. Yes, I believe in you, God. Yesuslah yang sanggup melakukan mujizat, dan Yesus telah melakukan mujizat sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang ini. Yes, amin. I believe in you, Jesus. Yuk, langsung aja kita ikuti ibadah online Star Kids yang super keren ini. Ambil Alkitab dulu yuk, nanti kita baca bersama.
Lalu, konsentrasi dan hormati kehadiran Tuhan selama adik-adik ibadah online. Duduklah yang rapi, no food and drinks ya sampai akhir ibadah. Oke adik-adik, let's pray. Dear Jesus, thank you for your goodness and faithfulness. You are so good to us. Holy Spirit, please help us to concentrate and give us wisdom to understand your word. We love you, Jesus. Amen. There's power, there's power, there's wonder working power. There's power, there's power, there's wonder working power. There is power, 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 wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, 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 wonder working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus, your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, 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 wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, 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 wonder working power in the precious blood of the Lamb. There's power, there's power, there's wonder working power. There's power, there's power, there's wonder working power. Would you do service for Jesus, your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, 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 wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, 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 wonder working power in the precious blood of the Lamb. In the precious blood of the Lamb. Adik-adik, mari kita menyembah Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita lebih menyembah Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk
Karet nih, aku mau komen nih tentang Star Kids minggu lalu. Saat aku melihatnya, aku terharu banget. Karena itu tentang seorang remaja yang seharusnya meninggal, tetapi karena mujizat Tuhan, anak remaja itu tertolong. Duh, sampai aku meneteskan air mata nih saat melihatnya. Iya, seru banget. Dan ajaib ya, itu membuktikan bahwa mujizat Tuhan masih terjadi. Adik-adik yang mau saksikan kisahnya bisa lihat di kanal YouTube Online Church Star Kids tanggal 18 Februari 2023 dengan judul Save My Son. Oh ya adik-adik dan Kavina, masih ingat apakah itu mujizat? Iya, masih ingat Kak. Mujizat adalah suatu kejadian atau peristiwa yang luar biasa atau di luar dari kebiasaan dan dilakukan oleh kuasa Tuhan. Wah, hebat Kavina. Dan pasti adik-adik juga masih ingat ya. Nah, kita sedang pelajari bagaimana Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat saat Tuhan Yesus berada di dunia ini. Kali ini Yesus melakukan mujizat pada seorang yang menderita penyakit lepra atau kusta. Hah? Penyakit apa itu? Rasanya aku baru pertama kali dengar penyakit itu. Baiklah, mungkin bagi sebagian adik-adik juga itu pertama kali ya. Yuk kita cari tahu apakah penyakit kusta atau penyakit lepra itu? Ribuan tahun sudah, stigma kusta menghantui dunia. Sepanjang peradaban manusia, para penderita kusta diasingkan dan hidup dalam kasta paling rendah. Saat ini, lebih dari 200.000 kasus kusta tersebar di seluruh dunia. Indonesia menempati urutan ketiga negara dengan jumlah penderita tertinggi setelah India dan Brazil. Penyakit kusta atau lepra disebabkan bakteri Mycobacterium leprae yang ditularkan lewat udara. Bakteri lepra akan menyerang syaraf tepi dan organ tubuh lainnya, menyebabkan penderita kehilangan fungsi indera peraba. Inilah yang menjadi ciri khas penderita kusta, luka borok dan cacat tubuh atau disabilitas. Sesungguhnya, kusta dapat disembuhkan dan mudah terdeteksi. 95% manusia modern kebal terhadap kusta, asal mendapatkan akses sanitasi yang baik. Artinya, mereka yang terkena kusta hidup dalam kondisi yang amat memprihatinkan. Sekalipun mereka sembuh, anggota masyarakat cenderung memberi stigma dan diskriminasi. Penyakit yang sangat mengerikan ya. Dan pasti orang yang sakit kusta, dia akan sangat menderita. Aduh, kasihan sekali Kak. Iya, sangat menderita. Dikisahkan dalam Matius 8 ayat 1-3, Yesus melakukan pelayanannya untuk memberitakan Injil kabar baik di seluruh Galilea. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus, tetap berfokus pada tujuan hidupnya. Ia dengan tekun melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Betul. Lalu ada seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Dan sambil tersungkur di hadapannya, ia memohon pertolongannya, katanya. Kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Aduh, kasihan sekali ya orang itu. Kedengarannya ia sudah putus asa dengan penyakit kusta yang dideritanya itu. Tetapi, sekalipun ia begitu sangat menderita, hebatnya ia masih punya kemauan yang gigih untuk mendekat pada Yesus sang pembuat mujizat itu. Betul. Dan begitu Yesus melihat orang yang sakit kusta itu, Yesus tidak menjauhinya. Dia tidak menjauhi karena takut tertular. Tidak. Bahkan yang terjadi adalah tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Hah? Yesus mengulurkan tangannya kepada orang kusta itu? Wah, aduh, itu kan penyakit yang menular. Artinya Yesus memegang orang sakit kusta itu. Dan
Sekalipun Yesus adalah Tuhan, tetapi Yesus juga sepenuhnya manusia. Ia bisa tertular dong dengan penyakit kusta itu. Betul. Iya. Penyakit itu kan sangat berbahaya ya adik-adik. Tapi mari kita saksikan apa yang sesungguhnya terjadi. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow, nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin, and yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now, if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Lord, if you are willing, you can make me clean. I am willing. Be cleansed. Wow, inilah mujizat. Yesus kembali melakukan mujizat yang sangat ajaib. Perkataannya sungguh berkuasa. Hanya dengan perkataannya, jadilah engkau sembuh, maka sembuhlah orang itu. Ajaib engkau Yesus. Amin. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu. Dan ia menjadi sembuh. Yesus sungguh Tuhan yang berbelas kasihan. Dan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Coba bacakan ayatnya dalam Markus 10 ayat 27b. Let's read the Bible. Mazmur 119 ayat 11.
Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Yuk adik-adik, kita mau simpan janji Tuhan dalam hati kita. Kita mau percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Seperti ayat hafalan kita pada bulan ini. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Adik-adik, mari sekarang kita miliki iman. Mempercayai Allah apapun yang terjadi. Bila adik-adik sedang mengalami masalah atau adik-adik mungkin sedang sakit, yuk kita miliki iman yang penuh kepada Tuhan. Percaya Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat dalam hidup kita. Faith, I can trust God no matter what. Aku dapat mempercayai Allah apapun yang terjadi. Amin. Aku juga mau beriman untuk saudaraku yang kemarin mengalami kecelakaan di Bali. Aku beriman bahwa mujizat Tuhan akan terjadi dan saudaraku akan disembuhkan secara sempurna. Yes, Kavina. Saatnya sekarang doa untuk saudara Kavina. Kita doa bagi adik-adik yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Yuk kita sehati. Mari kita miliki iman yang percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Dan ingat, Tuhan Yesus berbelas kasihan atas kita semua. Mari kita miliki iman bahwa mujizat dapat dialami oleh adik-adik semua. Amin. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Ayo adik-adik, kita sepakat ya. Kita sehati percaya Tuhan Yesus akan lakukan mujizat atas kita semua. Yuk, taruhkan tangan di dada adik-adik. Dan kita akan berdoa. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu. Tuhan, Engkau lihat adik-adik kami yang sedang terbaring sakit. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Mari Tuhan, sebagaimana Engkau menyembuhkan orang kusta itu, demikian Tuhan menyembuhkan kami. Ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan, dan jamahlah Tuhan setiap adik-adik yang sedang sakit. Turunlah kesembuhan daripada-Mu. Kami beriman Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat saat ini juga. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya kalau Engkau telah mendengar doa kami. Dan juga kami percaya kalau kami telah menerima kesembuhan dari-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nothing is impossible for Jesus. Yes, aku percaya banyak adik-adik di rumah atau di rumah sakit juga disembuhkan. Amin. Mari kita imani mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk mujizat-Mu yang masih terjadi. Yuk saatnya adik-adik klik like dan subscribe. Do it now. Klik thank you ya. Adik-adik, mari kita memberi persembahan kepada Tuhan karena itu adalah bagian dari ibadah kita. Mintalah bantuan kepada orang terdekat untuk memberi melalui QR Code atau pembayaran online lainnya yang telah disediakan. Setiap 2 minggu sekali ada Zoom Anak Berdoa. Hari Minggu 5 Maret jam 5.30 sore. Kita menjadi anak-anak yang berdoa bagi orang lain dan bangsa kita Indonesia. Dan ada games berhadiah yang langsung dikirim ke rumah. Join ya! Yuk belajar firman Tuhan bersama dalam Zoom Connect pada hari Jumat 10 Maret pukul 5 sore. Kita seru-seruan main games yang tentunya ada hadiah yang menarik bagi adik-adik. It's quiz time! Tuliskan ayat hafalan pada bulan ini yaitu Mazmur 119 ayat 11. Kirimkan langsung melalui nomor WA pada nomor hotline Star Kids dan tunggu hadiahnya di rumah ya. Puji Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah online hingga akhir. Tuhan Yesus bangga pada kalian. Bagi adik-adik yang ingin mengikuti ibadah onsite, dapat mengikutinya di Satelit Pasir Koja, Kopo, dan Bandung Utara. Ayo tetap semangat beribadah kepada Tuhan ya. Oke adik-adik, see you next week. God bless.